Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bu Dokter yang telah menyampaikan materi tentang pengasuhan keluarga, dan ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Jenangan Timur yang kami hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semuanya dari jalan jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan nur Islam seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pimpinan cabang Aisyah Jenangan Timur. Juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Faidah. Kebetulan beliau adalah di Majelis Kesehatan Pimpinan Cabang Aisyah Jenangan Timur. Alhamdulillah kita punya ahli kesehatan ibu-ibu semuanya. Jadi sewaktu-waktu kita butuh pencerahan tentang kesehatan, kita sudah langsung bisa terhubung, karena kebetulan dia adalah anggota pleno PCA Jenangan Timur. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, hari ini insya Allah adalah pertemuan perdana setelah kita melaksanakan Musbinjak 2 hari, yaitu di PA Tanjung Sari, dilanjutkan dengan di Rumah Makan Mbah Muh Yogyakarta, dan alhamdulillah hasil musyawarah yang panjenengan putuskan di Ranting Tanjung Sari, alhamdulillah ini sudah menjadi tanfid keputusan Musbinjak ibu-ibu semuanya. Monggo ibu-ibu, kemarin kita sudah berjalan setengah periode, dan periode kita nanti berlanjut di tahun 2027. Saat ini kita sudah 2025, ya kurang lebih 2 tahun lebih sedikit. Saya mohon apa yang sudah panjenengan programkan di Ranting Tanjung Sari dan disahkan di Yogyakarta, ini sudah kita rangkum di buku keputusan tanfid, sekaligus sudah ada perubahan tentang pergantian pimpinan, ada beberapa monggo kita gerak cepat karena 2 tahun lebih itu waktu tidak lama, singkat sekali. Oleh karena itu saya mohon nanti ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dari masing-masing majelis untuk segera mengkaji, masing-masing majelis segera mengkaji program apa, karena saya lihat di musyawarah di Tanjung Sari itu sudah ada jadwalnya, misalkan jadwal senam itu kurang lebih perkiraan bulan ini dan sebagainya, itu sudah ada. Monggo nanti dikaji kembali. Terus tadi alhamdulillah saat tadi begitu Bu Dokter mengisi pengajian, saya langsung melihat di programnya Majelis Kesehatan, berarti ini bisa masuk pada halaman 16 bukannya Pesani. Di halaman 16 itu ada meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pentingnya arti kesehatan. Berarti di sini dalam materi pengasuhan keluarga. Ini ini panjenengan langsung beri tanggal Bu. Jadi di situ tadi saya langsung sama sekretaris itu, ini berarti bisa masuk di program Majelis Kesehatan. Poin kedua pasca Musbinjak, yaitu meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pentingnya arti kesehatan dengan materi pengasuhan keluarga. Monggo panjenengan beri tanggal 2 Agustus 2025, pemateri Ibu Dr. Nur Faidah dengan materi pengasuhan keluarga. Itu untuk memudahkan kita, langsung itu diberi tanggal. Berarti saat ini juga kita sudah berjalan programnya. Nanti bisa disambung, mungkin ganti materi tentang apa. Biasanya dilanjutkan di bulan Ramadan. Kemudian juga di situ ada tentang sosialisasi pencegahan terjadinya penyakit gangguan jiwa dan sebagainya. Kemudian ibu sekalian,
Kemudian nanti untuk program monggo nanti dibicarakan, dan nanti dari masing-masing majelis itu tidak harus rapat bersama. Misalkan dari Mbak Pur mungkin rapat bersama majelisnya menentukan nggak apa-apa, nanti hasilnya disampaikan di pleno, itu nggak apa-apa. Kemudian ibu sekalian, panjenengan pirsani di halaman 16. Oke, itu saya unik di halaman tadi saya mencari-cari. Di dulu kok ini majelisnya ada 9, di sini kok tercantum 8. Ternyata panjang pirsani ibu kita evaluasi bersama di halaman 13. Ternyata majelis pembinaan kader itu masuk pada poin E. Nah itu seharusnya poinnya poin nomor majelis nomor 4. Jadi setelah majelis hukum dan HAM, kemudian 4 adalah majelis pembinaan kader. Mungkin diurai-urai piyambak ibu. Tahu kalau boleh I. Ternyata yang belum ada majelis kader itu hanya poinnya E, kok jumlahnya nggak cocok mungkin. Jadi itu kita masukkan nomor 4, majelis data sosial 5, dan seterusnya hingga sampai 9 majelis. Kemudian ibu semuanya kembali kepada halaman 16, tantangan dan hambatan. Ini pada poin 1 nomor A. Monggo Bu dibuka. Ideologi al-Islam kemuhammadian yang telah dirumuskan dalam berbagai dokumen ideologi belum disosialisasikan secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh tingkatan organisasi dan amal usaha Islam. Sehubungan dengan ini adalah menjadi tantangan dan hambatan. Saat ini saya akan menyampaikan tentang ideologi Muhammadiyah dan Aisyah karena ini menjadi suatu yang penting sekali. Sebagai seorang pemimpin, ini jangan sampai tidak tahu apa ideologi Muhammadiyah, landasan ideologi Muhammadiyah Aisyah itu apa. Ini menjadi suatu keharusan bagi para pimpinan untuk ngerti. Dan insya Allah di awal periode saya itu tahun 2023 itu insya Allah sudah pernah saya sampaikan. Jadi ini ngecas kembali ibu setelah pasca Musbincat. Ini saya nyampaikan sekilas saja ibu sekalian. Kita itu sebagai warga Aisyah itu harus tahu jelas visi Aisyah itu apa, misinya apa, kemudian tujuannya apa. Ideologi itu apa? Pemikiran Jadi ideologi itu harus dikuasai, harus paling betul kita itu tahu. Ideologi Muhammadiyah Aisyah itu adalah di dalam apa itu mantan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dirumuskan tahun 1950 dalam Muktamar ke-31. Itu adalah pertama surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Insya Allah kita sudah hafal semuanya ibu sekalian. Itu adalah menjadi landasan ideologi kita Muhammadiyah dan Aisyah. Ini saya sampaikan karena sudah pernah saya sampaikan, hanya saya sampaikan nanti dikaji sendiri. Karena waktunya hampir setengah 12. Kemudian yang selanjutnya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Saya ridho bertuhan kepada Allah, beragama Islam dan bernabi kepada Muhammad Rasulullah. Kemudian surat Ali Imran, ibu sekalian, tentang dasar didirikan Muhammadiyah, yaitu bagaimana bunyinya. Surat Ali Imran ayat 104. Monggo. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Itu adalah menjadi landasan ideologi Muhammadiyah Aisyah. Kemudian untuk mencapai tujuan Muhammadiyah Aisyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu adalah tentunya tujuan akhir kita adalah baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian dari apa yang saya sampaikan tadi, di dalam matan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disimpulkan bahwa didapatkan 7 pokok pikiran, gitu. Ini sering kita dengar ibu sekalian dalam kajian Muhammadiyah itu 7 pokok pikiran Muhammadiyah Aisyah itu. Yang pertama adalah 1, hidup manusia harus mentauhidkan Allah, beribadah tunduk taat hanya kepada Allah. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian pokok pikiran yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat dulu. Karena ini merupakan sunatullah, kodrat iradat Allah. Kita itu hidup harus bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sendi pembentukan pribadi utama dan mengatur tertib hidup bersama menuju kehidupan yang sejahtera dunia akhirat. Maka di saat Rasulullah menjelang meninggal dunia, Rasulullah berpesan kepada umatnya, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Kalau pengen umat Muhammad itu selamat dunia akhirat, itu disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pokok pikiran yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini dijadikan tujuan Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya akan bisa berhasil bila kita mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.